Kalau kita ingin hidupnya kita kaya, merasa cukup, lepaskan jangan pernah putus asa dari apa yang ada di tangan orang lain. Intinya jangan menggantungkan pada orang lain. Ayo berdiri pada diri kaki kita sendiri, bekerja dari tangan kita sendiri, mengambil hasil dari tangan kita sendiri, mandiri. Karena yang menentukan kehidupan bukan orang lain, tapi diri kita. Orang lain hanya sekian persen. Ya. Jadi kalau pas orang lainnya itu baik, kalau orang lainnya itu kurang baik, bisa jadi sebaliknya. Ketika kita dapat musibah, mereka keplok. Ketika kita sukses, mereka iri dan habis. Senangnya benar. Nggak usah sibuk untuk mencari pembenaran orang lain. Sholat dan lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatun fi masjidina. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin bima siwahu illa masjidil haram. Sholatun utawi sak sholatan di masjidi hada ing dalam masjid iki, maknane ai Masjidun Nabawi, iku khairun luwih apik min alfi sholatin ketimbang saking 1000 sholat bima kang kono siwahu sak liyane sholat illa bima siwahu ing dalam sak liyane bima kalau sak padane sholate Masjid Nabawi illa Masjidil Haram kejaba Masjidil Haram. Sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik ketimbang kalau ganjarane 1000 sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu dikalikan 100. Jadi di dunia ini ada 4 masjid yang wajib kita kunjungi, dari duit, dari sakit. Oleh karena itu 4 masjid ini kita kunjungi. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa, yang keempat adalah Masjid Kuba. Kenapa kok seperti itu? Karena di balik perintah ini adalah masjid-masjid ini punya keistimewaan masing-masing. Dan ini juga pelajaran bahwa dalam hidup itu ada tempat yang dimuliakan, ada waktu yang dimuliakan, ada juga hari yang dimuliakan. Nah, tempat contohnya gini mau, tempat yang mustajabah untuk dekatkan diri kepada Allah adalah masjid. Di dalam masjid sendiri pasti ada satu tempat yang apa? Istimewa. Unik kalau di masjid sini tempat yang istimewa. Sof pertama. Sof pertama ini menjadi tempat yang istimewa. Kemudian adalah di tempat istimewa lagi. Di mana? Di tempat muadzin. Jangan dikira tempat muadzin itu posisi muadzin itu biasa-biasa kok. Posisi muadzin itu salah satunya posisi yang sangat istimewa. Kenapa? Bagian nanti ketika hari kiamat namanya akan dipanggil, kemudian disuruh adzan. Disuruh adzan sama Allah. Ini yang bagian muadzin, bagian ekel bendera. Itu jaminan juga. Kemudian soft pertama ini merupakan apa? Tempat yang istimewa. Ini tempat yang istimewa. Kenapa? Karena ada salah satu hadis itu, andai kata orang-orang itu paham dengan apa keistimewaan soft pertama, pasti mereka rela berebut. Rebutan itu rela. Tapi saya mereka percaya.
Kemudian kalau di masjid kita, di masjid yang lain, contohnya di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada satu tempat, selain masjidnya sudah istimewa, ada satu tempat lagi yang mustajabah, yaitu multazam. Multazam itu waktu jarak antara Hajar Aswad dan pintu itu mustajabah. Geser kanan ada Maqam Ibrahim, geser kanan lagi ada Hijr Ismail, muter lagi ada rukun Yamani. Antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad itu tempat yang istimewa. Karena itu ketika dilewat situ dungane Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan itu Pak. Di rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad itu tempatnya malaikat duduk sambil ngangkat tangan. Setiap apa yang dibaca oleh umat Islam diamini oleh malaikat. Makanya kalau bisa soal di Masjidil Haram itu sama dengan 100 ribu dibanding dengan masjid yang lain. Pindah ke Nabawi, di Nabawi ada yang namanya Masjid Nabawi. Itu satu kali sholat sama dengan 1000 sholat. Kemudian ada tempat mustajabah, yaitu dengan raudhah. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku di sebelah kanan. Ketika kami Nabi Sakaratul Maut bertanya sama malaikat Jibril, apa jaminan Allah bersaya setelah meninggal dunia? Disuruh noleh kanan. Dan noleh kanan terlihat Allah taman yang sangat indah. Nanya, ini apa Jibril? Ini Raudhatul Jannah. Ini suara wajah api. Ya wis apa? Zaman sini. Tapi berdoa bukan saya dari Allah dan juga orang soleh yang mau bertahan, yang mau bertahan kepada Allah. Tahu Roma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Kemudian ada lagi waktu yang musyawarah tempat yang mustajabah, yaitu ketika nanti tanggal 9 hari Arafah. Bumi Arafah di tempat yang mustajabah. Ya. Dalam hidup ada waktu atau tempat yang diistimewakan oleh Allah. Ya. Begitu juga ada tempat atau waktu yang dimuliakan oleh Allah. Contohnya untuk berdoa supaya tidak ditolak. Kemarin kita sudah bahas ada 5 waktu ketika kita berdoa